Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Agumariska dengan NIM 21204062. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Yuk simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara berkurban. Nah, apa sih kurban itu? Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau pada hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, hukum berkurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum melaksanakan ibadah kurban itu bagi orang yang berada di rumah atau tidak sedang melakukan perjalanan itu adalah hukumnya wajib. Nah, perintah menyembelih kurban itu Allah berfirman pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Adapun juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai perintah berkurban yang berbunyi mangkana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanni musallana, yang artinya barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, adapun usia hewan kurban yang telah ditentukan. Yang pertama itu hewan domba atau doen, itu minimal usianya itu 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Nah, hal ini itu sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW bersabda, ya juzul jada'u minat do'ni udhiyatan, yang artinya sembelilah domba yang jadza karena itu yang diperbolehkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua itu kambing kacang atau maaz, itu usia minimalnya itu 2 tahun lebih, itu bisa disembelih. Kemudian yang ketiga adalah hewan sapi atau kerbau, itu mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Nah, untuk unta itu harus mencapai usia 5 tahun lebih. Dalam berkurban, seekor kambing itu diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan sapi, kerbau, dan unta itu diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Nah, ketentuan ini itu disimpulkan dari hadis sebagai berikut yang berbunyi Anjabiri bani abdillahi qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, yang artinya kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Nah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi itu juga untuk 7 orang. Kemudian terdapat kriteria hewan berkurban ini menurut hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi terdapat 4 macam hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu matanya jelas-jelas buta, kemudian yang kedua itu yang jelas sekali tampak sakit secara fisiknya, kemudian yang ketiga itu kakinya tampak sekali pincang, dan yang keempat itu badannya kurus tidak berlemak. Nah, berikut terdapat langkah-langkah dalam berkurban. Yang pertama itu kita persiapkan pisau dengan tajam sesuai tuntunan Rasulullah SAW untuk meringankan kematian hewan yang akan disembelih. Kemudian yang kedua itu mempersiapkan tutup mata hewan semacam daun pisang atau sejenisnya supaya hewan tidak melihat pisau yang akan dibuat menyembelih tadi. Kemudian mengusahakan tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Kemudian yang ketiga itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat membaca sholawat. Kemudian yang kelima itu membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang keenam menghadap ke arah kiblat baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Nah, ketika menyembelih jalur makanan dan nafas itu wajib putus, sedangkan urat leher itu sunnah sampai putus. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu berdoa agar kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, yang artinya ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku
takarub kepadamu, karenanya wahai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarubku. Nah, adapun juga niat kurban untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an udahi an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara dalam berkurban, simak video berikut ini bagaimana praktik secara langsung dalam menyembelih hewan kurban. Diangkat, ditempelnya manis sikit, ditempel ada sansur itu, landai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya agak kesulitan untuk masuk ngambil yang di bawah karena ini besar ya. Nah, saya ambil yang di sini, di luar, si kaki luar nggak apa-apa. Karena saya agak kesulitan ya. Jangkauan saya kurang panjang, saya ambil di luar nggak apa-apa. Diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Didengar ke dia nanti dia tenang kalau sudah berdoa tadi kan. Apa dengkul nih apa? Lutut kita yang kanan ditaruh di atas ini punggung depan, punggung nih, buat tekan ini. Kemudian tangan kiri kita tutup mata dulu. Yang ini biar sampai tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, setelah agak tenang, kita putar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dikit aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kambing ini masih royal nih, yang dipegang sininya aja Pak. Ini yang dipegang yang kuat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Yang dipegang ini aja. Jadi kalau kerojotan jangan pegang kakinya atau badannya, kayak gini aja. Dia kerojotan nggak apa-apa. Kalau ini udah kuat kayak gini sudah. Ya. Jadi nah ini caranya paham ini, caranya paham. Nah, bagaimana kalau kita mau nyembelih kita belum berani? Kita minta bantu orang untuk pegangin ininya. Coba Pak, pegangin ini Pak. Pegangin ini. Ininya saja ya. Di sini. Nah, di sininya Pak. Nah, saya buat posisiin kepala karena ini berat ini. Nah, jadi megangnya nanti di sini ya. Nah, kenapa kalau megang di sini dia jadi nggak tenang lagi Pak? Pasti akan melawan. Pastikan dia tenang. Ciri-ciri tenang apa? Nanti terakhir lihat nafas. Jadi terlalu kencang berarti belum. Tapi kalau sudah ini sudah tenang. Nah, ini masih capek. Ini dari pasar atau dari kandang? Ya. Ya, terakhir tadi apa? Masalah titik ya. Cak, manik coba sini nggak apa-apa lihat cek mana maniknya. Berarti ini. Ini maniknya dikasih ke telunjuk. Sini kan? Nah, di sini berarti. Oke. Sekian, terima kasih pemaparan materi mengenai tata cara berkurban. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.